Naksu sedang memegang pedang Jangku. Tiba-tiba kilas balik kejadian yang disebabkan oleh pedang itu tergambar dalam pikirannya. Itu melihat Naksu yang kesakitan, Jangku memeriksa bahu Naksu dan dia melihat benang pelacak terjahit di sana. Tidak tahan dengan penderitaan yang dialami oleh Naksu, Jangku menerobos Jinyoon. Dia merampas benang pelacak lalu menghancurkannya dalam satu kali. Rumit ingatan Naksu tiba-tiba terlintas di benaknya ketika dia berdiri di depan makam. Bertepatan dengan longsornya susunan batu, muncul pendar biru di mata Naksu dan dia melihat giok biru miliknya dulu berada di celah-celah bebatuan. Dia bertanya-tanya apa yang membuat seorang Jin Buyon berada di tempat perjudian. Jin Buyon menjelaskan semuanya. Lihat Jin Buyon yang kesusahan untuk keluar dari bak mandi, Seul membantunya keluar dari bak mandi. Pakaian Jin Buyon yang menerawang karena basah membuat Seul tidak nyaman. Ketika sedang melihat kura-kura di pasar, Naksu merasa kasihan tapi dirinya tidak mempunyai uang untuk membelinya. Lalu Naksu menyuruh seorang pria di sampingnya untuk membelinya. Dia adalah putra mahkota tapi Naksu salah mengenalinya sebagai Kasim. Jangku mematung karena terkejut begitu merasakan bahwa batu giok miliknya menyala. Itu menandakan bahwa kekasihnya tengah memanggilnya. Dia berlari seperti orang gila menyusuri hutan menuju pemakaman. Batu di tangan Jangku semakin menyala bersinar terang. Itu menandakan bahwa dirinya sudah semakin dekat. Tapi dia harus kecewa ketika menyadari bahwa yang memanggilnya bukanlah kekasihnya melainkan Jin Buyon. Kedua batu di tangan mereka sama-sama bersinar terang dan mereka sama-sama menatap tidak percaya. Mendengar ucapan Jin Buyon yang mengatakan bahwa dia hanya mencobanya, membuat Jangku marah karena merasa Jin Buyon tengah mempermainkannya. Jin Buyon mengatakan bahwa mereka sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai. Dia mengetahuinya lewat ingatan yang tiba-tiba muncul. Buyon kembali menyusun tumpukan batu hingga tengah malam seorang diri. Ketika mulai turun gunung, barulah Jin Buyon merasa lapar. Di tengah ketidakberdayaannya, dia melihat kunang-kunang yang berterbangan di sekelilingnya, menjadi penerang di tengah gelapnya hutan, sehingga jalan yang dilaluinya tidak lagi terasa jauh. Jin Buyon tidak tahu bahwa yang mendatangkan kunang-kunang adalah Jangku dan dia menemaninya sedari tadi. Tengah malam, warga desa geger ketika muncul pemindah jiwa. Dia menghancurkan seluruh desa dan membantai warga. Warga desa meyakini bahwa sosok itu adalah Naksu dan kabar itu cepat menyebar seperti wabah. Jual dan pembeli jimat untuk menangkal Naksu tiba-tiba merebak di pasar. Berbagai rumor tumpang tindih memenuhi masyarakat luas dan kabar itu sampai juga di telinga raja. Akhirnya raja, ratu dan mantan tunangan Jin Buyon memutuskan bahwa yang akan diserahi tugas untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah Jangku. Di rumah bordir, Naksu bertemu dengan putra mahkota yang dia tahu sebagai Kasim. Putra mahkota memberitahu Naksu bahwa dia membeli kura-kura. Jin Buyon yang tidak tahu bahwa dirinya Naksu mencari tahu tentang Naksu. Dia ingin tahu seperti apa wanita yang dicintai oleh Jangku sehingga bisa membuat Jangku tergila-gila. Jin Buyon tidak bisa menahan geram ketika mendengar tentang keharmonisan Jangku dengan Naksu. Ketika dia menghadap raja, dia meminta izin untuk mengadakan sebuah pesta dengan mengundang semua wanita di seluruh Korea. Kandil pengasuh Jangku nampak sibuk memilihkan gaun untuk Jin Buyon karena dia akan menghadiri pesta ratu. Buyon merasa pusing karena dia harus mencoba semua gaun yang disiapkan. Ketika menentu bibi pengasuh Jangku, Jin Buyon benar-benar memotong kukunya. Hanya saja Jin Buyon tidak tahu ketika kukunya diamankan oleh bibi pengasuh Jangku dan diberikan kepada ketua Sorin. Keponakan ketua Sorin menyukai Jin Juyon, yakni adik Jin Buyon. Dia meminta bibi pengasuh Jangku untuk memberikan ornamen rambut kepadanya sebagai ungkapan cinta. Jika ornamen itu diterima, berarti cintanya juga diterima. Pertemuan digelar dengan meriah. Jin Buyon datang dengan bibi pengasuh Jangku dan dia diperkenalkan sebagai calon istri dari tuan mudanya. Acara pembukaan dibuka dengan pesta kembang api. Untuk berhadapan dengan Jin Buyon, dia menjelaskan apa yang direncanakan oleh ratu, bahwa ratu hendak membunuhnya dan menjadikan Naksu sebagai tersangka atau kambing hitam. Hal itu dilakukan ratu untuk menjatuhkan Jangku dan menguasai Jinyoon. Kembang api berbagai warna meletus di udara. Ratu menatap Jin Buyon dengan benci. Dia tidak sabar untuk menjalankan rencananya. Pemindah jiwa yang ditugaskan oleh ratu membunuh Jin Buyon mulai beraksi. Ketika melihat pemindah jiwa tepat berada di depannya, Jin Buyon segera berlari. Dia menerobos kerumunan, tapi dengan gesit pemindah jiwa itu melempar pedangnya hingga menembus dada. Begitu melihat Jin Buyon terjerambat, ratu segera berteriak mengatakan bahwa yang membunuh Jin Buyon adalah Naksu. Sementara pemindah jiwa itu segera kabur. Jin Buyon segera berdiri ketika melihat tubuh kakaknya hancur dan berubah menjadi cahaya kecil dan terbang ke langit. Hancurnya tubuh Jin Buyon hingga menjadi sebuah cahaya kecil membuat semua orang terkejut dan bertanya-tanya. Begitu cahaya kecil itu hilang, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Jin Buyon. Bibi pengasuh Jangku menjawab keheranan semua orang bahwa yang dibunuh oleh pemindah jiwa adalah tikus putih. Tikus yang memakan kuku yang dipotong di malam hari. Tikus itu memakan kuku Jin Buyon sehingga tikus itu menyerupai Jin Buyon yang kemudian dibunuh oleh pemindah jiwa. Tikus itu bernama Gisu, salah satu artefak milik Jinyoon. Gisu dikirim oleh ibu Jin Buyon. Dia mengirimnya untuk melindungi sang putri di acara perjamuan. Pemindah jiwa yang kabur dari acara perjamuan diburu oleh Jangku lalu dibunuhnya. Matinya pemindah jiwa di depan orang-orang juga berhentinya rumor tentang Naksu yang kembali hidup untuk melakukan balas dendam, sehingga tidak ada lagi yang akan mengkambing hitamkan nama Naksu untuk kepentingan pribadi. Jangku berdiam diri di dalam kamarnya. Tugasnya kali ini sangat membuatnya frustasi. Kenangan dengan Naksu bermunculan di kepalanya. Setiap menggunakan kekuatan esnya, Jangku akan kesulitan tidur dan dia akan menghabiskan malamnya dengan minuman-minuman keras. Ketika kenangan dengan Naksu berseliweran di kepalanya, tiba-tiba seseorang memanggilnya dan suara itu sama persis dengan suara Naksu ketika memanggilnya. Jangku melihat kemunculan Naksu di depan matanya, yang kemudian berubah menjadi wajah Jin Buyon yang perlahan datang menghampirinya. Suara Jin Buyon yang kembali memanggilnya membuat Jangku tersadar bahwa di depannya adalah Jin Buyon, bukan Naksu. Melihat kondisi Jangku yang memprihatinkan, membuat Jin Buyon tidak tega untuk meninggalkannya.
Dia memutuskan untuk menemani Jang U tidur. Melihat Jang U tertidur lelap dengan porosnya, tangan Jin Buyon tanpa sadar memegang pipi Jang U lalu mengelusnya. Hal itu membuat Jang U terbangun. Mereka berpandangan dalam diam. Tiba-tiba udara di sekitar mereka berderak dengan tidak normal. Mereka berciuman di balik temaramnya lampu kamar. Di lain pihak, Yul mendatangi wanita pemilik tempat judi yang menurut kabar wanita itu yang memberikan penyakit padanya. Wanita itu membenarkan ucapan Yul. Dia menjelaskan bahwa darahnya mengandung energi cacing darah dan dengan darah itu dia menyelamatkan nyawa Yul. Wanita itu kecewa ketika mendengar bahwa Yul tidak mengkonsumsi obat yang dia kirimkan untuk menangkal rasa sakit. Jin Chuyon mendatangi mantan tunangannya dan dia mengatakan bahwa dia menerima kembali perasaannya. Dia menunjukkan ornamen rambut yang diberikan, tanda bahwa hubungan mereka dimulai kembali. Masih di dalam kamar, ciuman yang tanpa sengaja mereka lakukan membuat hubungan mereka semakin dekat. Jin Buyon terkejut ketika Jang U menjawab dengan jujur kalau selama mereka berciuman, Jang U sadar kalau yang dicium adalah Jin Buyon bukan Naksu. Jang U melarang Jin Buyon untuk pergi karena selama Jin Buyon berada di sampingnya ada roh jahat yang menghantuinya dan dia bisa tidur dengan nyenyak. Jang U mencari Jin Buyon karena Jin Buyon tidak ditemukan di kediaman. Dia kira Jin Buyon dalam bahaya, tapi ternyata dia berada di pasar sedang melakukan tawar-menawar dengan pedagang. Jin Buyon yang biasa dikurung oleh ibunya tentu saja senang ketika berada di tengah keramaian. Dia yang sama sekali tidak tahu tentang dunia luar tentu saja mudah terkecoh oleh para penjual karena banyak sekali trik yang dimainkan oleh pedagang di pasar. Jang U hanya melihat interaksi Jin Buyon dengan pedagang di depannya. Pertengkaran yang terjadi di tengah pasar membuat Jin Buyon tertarik untuk menonton. Rupanya itu adalah pasangan yang ketahuan selingkuh. Melihatnya membuat Jin Buyon kesal dan kekesalannya berimbas pada Jang U. Jang U mengajak Jin Buyon untuk menemui Ratu. Dia ingin memperlihatkan pada Ratu bahwa kehidupannya baik-baik saja meskipun Ratu berusaha menghancurkan dirinya. Jin Buyon meninggalkan Jang U dengan Ratu karena ada yang ingin Jang U bahas dengan Ratu. Di pelataran istana, dia melihat kura-kura yang dikenalinya dipelihara oleh putra mahkota. Ketika dia sedang asik bermain dengan kura-kura, tiba-tiba Jang U datang. Jin Buyon menjelaskan kepada Jang U asal muasal kura-kura itu, bahwa kura-kura itu milik Kasim yang dia kenal di pasar. Jin Buyon berjanji kepada Jang U bahwa dia akan berada di dekatnya sejauh tangan mereka yang bertaut. Lagi-lagi perbuatan Jin Buyon mengingatkan Jang U pada Naksu dahulu karena dia pernah melakukan hal yang sama dengan Naksu. Dahulu dia pernah berjanji bahwa dia hanya akan menautkan tangannya dengan tangan Naksu. Ingatan itu membuat Jang U tersentak merasa bersalah karena sempat merasa terlena. Jang U menautkan tangannya dengan bibi pengasuhnya. Dia ingin memastikan perasaan apa yang tadi dia rasakan ketika tangannya bertaut dengan Jin Buyon. Kali ini ibu Jin Buyon datang ke kediaman Jang. Dia menawarkan Jin Buyon untuk kembali ke kediaman Jin Yowon dan segera meninggalkan Jang U. Ketika sedang mengunjungi makam Naksu, Jang U bertemu dengan Guru Le. Guru Le adalah tabib yang merawat Jin Buyon selama 3 tahun terakhir. Guru Le memberi saran agar Jang U mengambil apa yang disembunyikan oleh ketua Jin Yowon secara rapat-rapat karena dia sudah berjanji kepada pimpinan Jin Yowon untuk tidak mengungkap keberadaan Naksu di dalam tubuh Jin Buyon. Guru Le meminta bantuan Jang U untuk memeriksa keberadaan Huaju di Jiwon. Huaju termasuk salah satu artefak yang berada di Jiwon dan bisa digunakan untuk mendatangkan musim kemarau panjang. Buyon mengikuti saran ibunya untuk mengajak Jang U ke Jin Yowon, memohon dan meminta maaf, maka sang ibu akan memberikan restunya. Jin Buyon mengatakan keinginannya di balik pintu yang tertutup, sama sekali tidak tahu bahwa yang berada di balik pintu dan diajak bicara adalah Yul bukan Jang U. Jin Buyon datang seorang diri ke kediaman ibunya karena Jang U tidak mau ikut. Alangkah senangnya sang ibu ketika melihat kedatangan putrinya yang datang seorang diri. Senyumnya yang baru saja mereka harus surut ketika melihat Jang U muncul dari balik punggung Jin Buyon. Dengan terang-terangan Jang U mengatakan keinginannya untuk menginap di kediaman ibu mertuanya karena ini adalah kunjungan pertama mereka. Sekali lagi Jang U menautkan tangannya dengan tangan Jin Buyon untuk memastikan perasaannya dan dia barulah yakin dengan apa yang dia rasakan kalau dia sudah mencintai Jin Buyon.